Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan kembali kita bertemu di ibadah online 19 Juli 2020. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu di rumah sehat selalu, bukan? Dan saat ini kita akan masuk ke dalam ibadah online dan sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas setiap kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami semua ya Bapak, di mana kami boleh merasakan kasih-Mu, kami boleh merasakan sukacita-Mu sampai pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan-Mu, kami percaya Engkau selalu menjaga kami ya Bapak, dan terima kasih Tuhan kami boleh merasakan anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kami ingin merasakan hadirat-Mu Tuhan, dan kami juga ingin merasakan jamahan kasih-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan kami boleh beroleh hati yang bersuka cita ya Bapa, dan kami boleh menaikkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua sangat merindukan kehadirat Tuhan, sangat merindukan kasih dari Tuhan. Mari kita mau sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan jamahannya, sebab hadiratnya yang mampu menguatkan kita. Hadiratnya membawa kami ke dalam pengharapan yang baru. Mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan, di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan.
Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Ya Bapa, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Mari jemaat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan namanya. Mari sembah Dia, sebab Dia Tuhan yang layak disembah, sebab Dia Tuhan yang layak ditinggikan, sebab hanya Dia satu-satunya sumber pengharapan, sebab hanya Dia satu-satunya sumber kekuatan kita. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau Raja yang mulia. Hanya di hadirat-Mu Tuhan. Kau yang haleluya. Haleluya. Ya Bapa, sebab hanya di hadirat-Mu Tuhan membawa kami merasakan pengharapan yang baru. Hanya di hadirat-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan ya Bapa. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya, siap untuk memuji Tuhan?
Sebab dialah sumber kekuatan kita. Come on. Woo! Mari sama-sama kita mengatakan, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari sama-sama kita mengatakan, tak pernah ku ragu Tuhan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Katakan sekali lagi, hanya Kau Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saat ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita bisa menggenapi setiap firman-firman-Nya. Dan hidup kita juga bisa menjadi bukti betapa besarnya Tuhan yang kita sembah. Mari sama-sama kita mau nyanyikan. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di
di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya Tuhan, hanya Engkau yang sempurna, Bapa. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kami Tuhan jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan yang ajaib. Murnikan kami Tuhan, murnikan kami dengan Roh-Mu. Oh haleluya. 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 Sikira baraya, sikira baraya. Yara sikira baraya, yara sikira baraya. Oh sembah Tuhan, oh sembah Dia. Oh sebab Dialah Raja, Dialah Tuhan yang mulia. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ya rasikira baraya, rasikira. Haleluya. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun kita tidak bertemu muka secara ragawi, tetapi sebagai keluarga besar GPPS Hosana, kita tetap bisa bersekutu dalam roh dan kebenaran melalui teknologi virtual ini. Shalom. Ibadah ini kita lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara pekerjaan tangannya dengan setia dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Marilah kita awali dengan bersama-sama sehati berdoa. Ya Tuhan, hanya Engkau yang layak menerima puji dan sembah kami, karena Engkau yang menciptakan kami dan memelihara kami sekarang sampai selama-lamanya. Bersyukur kalau hari ini Tuhan memberikan kepada kami saat untuk bersekutu bersama-sama walaupun secara virtual. Bersabdalah kepada kami karena kami merindukan suara-Mu. Lengkapi kami dengan apa yang perlu. Roh Kudus memberikan pencerahan yang sempurna kepada kami. Ini kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, saya yakin saudara-saudara dengan mudah bisa membedakan antara anak-anak dengan orang dewasa. Sangat jelas terlihat ketika menghadapi masalah dalam hidup ini. Demikian juga di dunia rohani. Penerima surat Ibrani adalah sekelompok orang Kristen yang secara usia sudah lama mengikut Tuhan, sudah tua, sudah lama percaya Yesus, tetapi tidak dewasa. Kalau diukur dengan waktu, seharusnya mereka sudah menjadi dosen, tetapi pada kenyataannya mereka perlu diajarkan ABC iman Kristen. Sifat anak-anak suka memilih hidup enak, gampang, menyenangkan, tidak menghadapi persoalan. Di tengah situasi penganiayaan seperti itulah mereka tergoda untuk tidak melanjutkan perjalanan iman dan mau kembali ke Yudaisme tradisional. Penulis surat Ibrani melukiskan perjalanan iman ini sebagai sebuah perlombaan. Dalam pasal 11 dicontohkan orang-orang yang berjalan dengan iman sampai ke garis finish, walaupun melalui berbagai pencobaan. Dalam konteks itulah penulis mengingatkan dan mendorong supaya semua orang yang mengikut Yesus tekun mengikut sampai akhir. Surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 berbunyi begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dimulai dengan karena kita memiliki begitu banyak saksi yang mengelilingi kita. Itu berbicara tentang orang-orang yang telah menjalankan perlombaan iman sebelum kita, seperti Habel, Henokh, Nuh, Abraham, dan Musa, dan lain-lain. Bagaimana mereka hidup dalam iman dan melalui penderitaan, mengatasi rintangan, dan itu diibaratkan dengan perlombaan iman. Ketika kita menerima iman sebagai anugerah Tuhan, kita diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Waktu itulah kita mulai berjalan dalam perjalanan perlombaan ini. Di perjalanan iman kita menghadapi pergumulan yang beraneka ragam. Dihina, dilecehkan, disisihkan, atau dikucilkan, diperlakukan tidak adil, dan seterusnya. Tetapi kita, saudara dan saya, bukan orang pertama dan bukan satu-satunya di dalam dunia yang menjalankan perlombaan iman ini. Ayat 1 berkata, kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dulu saya pikir orang-orang beriman yang sudah meninggal menonton kita yang hidup di dunia ini, bagaikan di arena Senayan, umpamanya, mereka menonton kita berlomba dalam perjalanan iman ini. Tetapi itu salah. Bukan itu artinya.
Artinya adalah sebelum kita telah ada orang-orang yang jumlahnya seperti awan banyaknya melakukan perlombaan iman sepanjang hidupnya. Mereka memulai dengan baik, menjalani dengan tekun, dan mengakhiri dengan baik. Bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan iman selama di bumi ini yang bagaikan perlombaan itu? Dalam dua ayat yang pertama dari surat Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat 2, kita mendapatkan pencerahan yang sangat indah sekali. Yang pertama, tanggalkan semua beban. Ayat ini berbunyi, mari kita juga menanggalkan setiap beban dan dosa, setiap beban dan dosa yang begitu mudah menjerat kita. Saran ini sangat masuk akal. Tidak ada pelari yang serius yang ingin berlari tapi dengan membebani dirinya. Umpamanya membawa ransel, membawa beban yang lain. Seorang pelari atau perenang atau pemain voli umumnya memakai pakaian yang minim karena mereka tidak ingin dibebani apapun pada waktu berlari. Baju lari memiliki ukuran berat yang minimal. Ringan adalah premium. Ringan adalah premium. Apa saja hal-hal yang membebani kita dalam perjalanan iman ini banyak sekali. Petunjuknya ada dalam kalimat dan, kata dan dosa yang begitu mudah menjerat kita. Kata dan di sini dapat berarti bahkan, sehingga jelas bahwa dosa adalah bobotnya. Dosa adalah bobotnya. Itu berarti apa saja atau siapa saja yang menghalangi perlombaan iman Kristen kita. Maukah saudara hari ini mengambil satu langkah keputusan yang jelas? Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membebani dan menghalangi aku untuk menjadi pengikut Yesus sebagai pengikut yang Allah inginkan atas diriku? Yang membuat kemajuan terhambat apa saja? Mungkin membuat kita terhalang lalu berhenti. Apa saja? Mungkin kebiasaan berdosa, sesuatu yang sudah melekat, menyatu seperti kanker yang menghalangi kekuatan dalam perlombaan spiritual kita. Mungkin kepahitan yang tersimpan. Kepahitan di mana Anda pernah diperlakukan tidak baik dan Anda tidak bisa memaafkan orang itu. Tidak memaafkan adalah beban berat dalam batin. Anda tidak dapat berhasil menjalani perlombaan Kristen dengan beban batin, saudara. Mungkin itu teman-teman pergaulan yang akrab dengan saudara, tetapi tidak membuat kemajuan, bahkan menghalangi, mengajak sesuatu pada saat Anda harus melangkah ke depan. Putuskan ikatan itu, agar Anda dapat meneruskan perlombaan iman dengan lebih baik. Atau mungkin hobi. Ada orang yang hobi memancing pada hari Sabtu dan Minggu, main golf pada hari-hari ibadah. Letakkan semua itu. Termasuk menonton TV terlalu banyak menghabiskan waktu di internet, medsos, hanya untuk mencari recognition, dikenal, diakui, sehingga melunturkan semangat baca firman atau mendengar khotbah. Maafkan saya mengatakan satu hal, mungkin itu HP, handphone, tidak bisa lepas. Tidak lihat HP dalam 1 jam, tidak tahan. Nggak baca kita beberapa minggu, tidak apa-apa. Saya ingin katakan, buang itu. Jangan buang HP-mu. Buang keterikatan itu. Lakukan semua dengan proporsional. Kepada setiap orang beriman di sini, saudara-saudara, dengarlah. Dengar firman Tuhan. Tanggalkan. Saudara, satu hal yang benar-benar perlu kita alami sehabis acara ini adalah ini. Di sini aku tinggalkan semua yang memperlambat kemajuan rohani, sehingga aku dapat menjalankan kehidupan Kristen dengan cara yang lebih efektif.
tanggalkan setiap beban. Yang kedua, berlomba dengan tekun. Ayat 1b berbunyi, dan berlomba dengan tekun. And let us run with endurance. 专心. Perlombaan iman Kristen adalah perlombaan yang harus dijalankan dengan bertekun, dengan endurance, dengan bertahan. Seseorang berkata begini, kehidupan Kristen bukanlah lari cepat atau sprint, tetapi lari maraton. Berapa banyak orang yang ikut Kristus dengan start yang baik, lalu berhenti. Bisa itu pengurus gereja, mungkin itu orang Kristen, bahkan mungkin juga pendeta. Hari-hari ini kita menyaksikan di depan mata kita pendeta-pendeta yang tidak tahan maraton iman Kristen. Ada beban yang dari dulu dia pegang, mungkin itu dia tidak mau tinggalkan. Dia tamak harta, lalu ingin kaya, tapi sebagai seorang Kristen tidak bisa dengan cara-cara jahat. Sebagai pendeta tidak bisa menipu. Mungkin beban ingin popularitas, tapi kita bisa memutar balikkan fakta. Tidak pernah ditabis pendeta bilang jadi pendeta besar, tidak pernah mendirikan sekolah teologi yang mengatakan saya pimpinan atau universitas. Tidak pernah keluar negeri bilang saya mendapat gelar doktor di Roma, barangkali seperti itu. Atau mungkin nafsu liar. Dalam perjalanan iman Kristen tentu tidak bisa poligami. Tapi kalau beban itu selama ini belum ditanggalkan, lalu menghalangi saudara, lalu tinggalkan iman, sehingga bisa bebas berpoligami. Saudaraku yang kekasih, dengarlah, tanggalkan. Tanggalkan sebelum engkau jatuh. Tanggalkan. Lalu berlari dengan tekun. Proses ini tidak bisa seketika, instan. Zaman ini kita hidup serba cepat, serba instan. Generasi yang orang katakan generasi microwave. Kita semuanya ingin selesai seketika. Tetapi hal-hal baik membutuhkan waktu. Membuat makanan enak perlu waktu. Butuh waktu untuk membuat karya seni yang bagus. Butuh waktu untuk menumbuhkan tanaman di kebun. Tidak ada jalan pintas untuk hal-hal ini. Kadang kita berpikir bahwa pertumbuhan rohani kita dapat kita taruh dalam microwave gereja. Tetapi itu tidak bisa. Orang-orang kudus zaman dahulu, para nabi, murid-murid Yesus, dan semua anggota gereja di semua generasi ada dalam perlombaan ini. Kita bagaikan sambungan gerbong kereta api, dan kita salah satu di situ. Kita sedang dalam perlombaan iman. Berlombalah dengan tekun, bertahan dengan endurance, dengan cuansing. Dengan kata lain, tidak ada jalan pintas, tidak ada sprint, tidak ada lari cepat dalam kehidupan Kristen. Kita harus menelusuri waktu, bertahan untuk waktu yang panjang, jalani dengan daya tahan, dengan endurance. Mungkin itu saat teduh yang sudah membosankan, tapi terus bertahan. Mungkin itu berarti pelayanan, waktu sudah tidak melihat hasil dan mungkin dikritik. Terus berjalan. Itu mungkin berarti ketika orang-orang menyakiti, menentang saudara, jangan biarkan membuat mereka menghentikan saudara. Bertahan terus. Kadang dengan langkah kecil, tetapi terus bertahan dan terus berjalan. Jangan berpikir Anda harus melakukan semuanya instan hari ini. Tetapi lakukan sedikit demi sedikit. Sambung sampai ke akhir. Satu langkah setiap kali. Ada lagu yang mengatakan, one step at a time. One step at a time, sweet Jesus. Saudara-saudaraku, jangan sampai ada bermimpi bahwa kita bisa akan lakukan itu pada kesempatan besok atau lusa. Di sebuah gereja pernah ada orang berpikir, wah kalau periode majelis atau pengurus ini berlalu, periode berikut akan menciptakan sesuatu yang cepat, pembaharuan dalam semalam. Belajar firman Tuhan, belajar teologi dasar. Jangan berpikir itu membuat saudara kuat dan hebat seketika. Proses itu lambat namun pasti.
saudara akan tiba di tempat yang Tuhan inginkan. Kuncinya adalah bersabarlah dengan bertahan, lagi sekali endurance, baik dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan gereja. Bertahan dan jangan menyerah. Seorang pendeta berkata begini, maksud seorang pelari berkata begini, ketika saya sedang berlari, kadang-kadang saya sudah tidak mampu lagi. Hanya satu hal yang saya buat, yaitu satu langkah lagi, satu langkah lagi. Terus meletakkan kaki yang satu di depan yang lain. Pelan dan akhirnya sampai. Saudara-saudara, yang pertama tanggalkan. Tekun. Yang kedua, ketahuilah. Yang ketiga, perlombaan ini adalah perlombaan yang diwajibkan bagimu. Run the race which is set before you. Ayat 1C mengatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita masing-masing harus melakukan perlombaan yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Di satu sisi kita semua sama-sama berlomba. Tetapi di sisi lain, kita masing-masing berlomba pada perlombaan yang telah ditetapkan Tuhan bagi kita. Track kita berbeda satu dengan yang lain. Kita masing-masing memiliki perlombaan sendiri-sendiri yang telah Tuhan tetapkan. Sebagai contoh umpamanya, saudara-saudara kita seiman di negeri tertentu, Tuhan berikan mereka menghadapi tekanan lingkungan yang demikian kuat, begitu keras karena imannya. Atau teraniaya karena gereja di rumah mereka. Dan itu perlombaan yang sulit. Tapi itu juga bukan perlombaan yang kita hadapi, bukan track kita. Saudara-saudara kita di Timur Tengah, saya membaca dan melihat di YouTube, diancam dengan penggal kepala jika mereka tidak mau menyangkal Kristus. Tapi itu bukan perlombaan kita juga. Dalam konteks di negara maju dan makmur, kita mempunyai pergumulan yang berbeda. Hedonisme, hiburan, sensualitas yang ada di mana-mana terus menggoda kita untuk berpaling dan mengikuti Tuhan, dari mengikuti Tuhan. Kita memiliki perlombaan supaya terus mengikuti sampai kita kadang-kadang putus asa oleh peristiwa kehidupan atau kecewa pada orang lain. Kita memiliki perlombaan supaya kita tetap bersemangat meskipun kita ditekan, tekun untuk tetap bersikap rendah hati. Beberapa dari kita memiliki perlombaan melayani Tuhan dengan pasangan atau keluarga yang tidak mendukung, bahkan menghalangi. Mirip seperti Ayub, istrinya mengatakan, "Sekali Tuhan, matilah." Seperti itu. Yang lain dari kita memiliki perlombaan melayani Tuhan dengan karunia atau kemampuan yang berbeda dari yang kita harapkan. Apapun itu, saudara, tiap orang mendapat track masing-masing. Perlombaan yang Anda harus lakukan adalah apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Saudara, kita tidak akan dihakimi karena kita tidak menjalankan perlombaan orang lain. Kita akan dihakimi dengan bagaimana kita menjalankan sesuatu yang Tuhan wajibkan bagi kita. Sebagai poin yang terakhir, ayat ini berbunyi, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, fixing our eyes on Jesus. Kita cenderung distraksi, beralih pandangan kepada hal-hal yang menarik mata atau perasaan kita. Seorang anak kecil jalan-jalan di kota, bapaknya di depan, anaknya ikut di belakang. Selagi anaknya terus melihat bapaknya di depan ikut, aman. Tapi ketika di seberang jalan ada badut yang buat dia menarik, lucu, dia mengalihkan pandangan ke sana sementara dia ikut bapaknya berjalan, dan tiba-tiba gedebuk jatuh, terprosok karena dia tidak pusat pandangan, tidak mengarahkan pandangan kepada bapaknya. Maka pandanglah pada Yesus, bukan yang lain. Apapun atau siapapun, arahkan pandanganmu hanya kepada Yesus, bukan kepada pendeta, kepada pengurus, atau siapapun, bahkan pada
periode berikut. Jangan berpikir mereka adalah Mesias. Mesias hanya Tuhan Yesus. Bukan pada orang lain di gereja yang mungkin sudah berpikir ada orang ini aman. Barangkali dia mempunyai uang, tapi kerohaniannya sangat cetek, masih bayi, dan sebenarnya kamuflase saja. Atau mungkin orang-orang yang kelihatannya penampilannya rohani, karunia-Nya luar biasa, tetapi itu pun jangan jadi patokan, saudara. Berapa banyak orang yang jatuh oleh karena melihat manusia. Tuhan mau supaya kita pandang kepada Yesus. Jangan fokus juga pada diri sendiri dan berkata, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Anda mungkin tidak bisa, tapi ingat apa firman Tuhan. Rasul Paulus mengatakan begini, aku dapat melakukan semua hal melalui Kristus yang menguatkan aku. Melalui Kristus yang menguatkan aku. Paulus tidak dapat melakukan hal-hal itu sendiri. Dia melihat kepada Tuhan. Dia melihat kepada Tuhan untuk melakukan apa yang tidak dapat dia lakukan sendiri. Ini adalah kunci untuk perlombaan Kristen. Banyak orang yang bisa mengecewakan, mungkin pengurus, mungkin orang terdekat, bahkan pemimpin atau dirimu sendiri. Tetapi jika saudara memusatkan perhatian pada Yesus, ia tidak akan mengecewakan. Dia tidak akan mengecewakan. Dia benar-benar setia. Dia benar-benar dapat dipercaya. Bukankah karena kesetiaannya dia terus ke depan sampai ke Bukit Golgota, mati bagi saudara dan saya, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, dan sekarang menjadi perantara bagi kita. Dan satu hari kelak dia akan datang. Dia begitu setia dan tidak pernah kecewa. Ingatkah saudara dengan lagu lama yang selalu memberkati saya? Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, kuserahkan semua. Jalan serta Yesus makin bahagia. Tak pernah kecewa selama-lamanya. Dia sungguh-sungguh setia. Karena itu pandanglah dia. Dia segera akan datang. Akhir perlombaan kita sudah tidak jauh. Arahkan matamu kepadanya dan dengarkanlah firman Tuhan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Itulah yang Tuhan sampaikan kepada kita hari ini melalui surat Ibrani ini. Kita ada dalam perlombaan yang diwajibkan bagi masing-masing. Ini perlombaan maraton, perlombaan seumur hidup, perjalanan seumur hidup. Tanggalkan semua beban. Tanggalkan apapun yang menghambat, yang mengalihkan dirimu dari mengikut Yesus. Bertekun, endurance, cuan sing. Bukan bagaimana baik dan indahnya saudara memulai perjalanan iman, tapi bagaimana sampai ke akhir. Dan pandanglah kepada Yesus. Yang lain mengecewakan, tapi pandanglah kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, berapa kali kami tergoda untuk berhenti, bahkan mau berbalik. Banyak yang mengecewakan kami. Bahkan banyak yang kami bawa, beban-beban yang tidak perlu, hobi kami, teman-teman kami, dan banyak lagi. Kau mengingatkan kami bahwa perjalanan iman kami adalah perjalanan seumur hidup, bagaikan perlombaan maraton. Kuatkan kami sampai kami memandang Tuhan muka dengan muka, sampai Yesus kembali. Kami tidak akan kecewa, makin lama makin bahagia, sampai selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima doa berkat oleh Bapak Gembala, mari kita panjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Turunlah berkat kasih sayang dari Allah Bapa turun kita sekalian. Mulai hari esok sampai selamanya. Amin.